Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyadini dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asesmen portofolio. Jenis-jenis asesmen portofolio ada yang berdasarkan jumlah siswa. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama, asesmen perseorangan. Asesmen perseorangan ini dilakukan oleh satu orang. Portofolio ini tidak bisa berpikir dengan luas karena tidak bisa berkomunikasi dan juga tidak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Guru hanya mengamati koleksi kinerja persiswa saja. Selanjutnya, ada yang dinamakan asesmen kelompok. Asesmen kelompok berdasarkan namanya dilakukan secara berkelompok yang terdiri atas 3 sampai 5 orang. Portofolio kelompok ini disebut juga sebagai koleksi pekerjaan dan juga kinerja pada kelompok siswa. Melalui kelompok, siswa dapat mengkolaborasi pemikirannya sehingga siswa dapat meningkatkan aspek kognitif dan juga aspek keterampilan dan sikap. Selanjutnya ada jenis portofolio menurut sistem, yakni ada portofolio kerja atau working portfolio. Pada portofolio kerja termasuk juga portofolio proses, karena menunjukkan perkembangan proses peserta didik pada tahapan belajar. Yang kedua, portofolio kerja ini dapat membantu mengidentifikasi tujuan dan juga hasil pembelajaran dari awal sampai akhir dalam kurun waktu yang signifikan. Selanjutnya, peserta didik wajib berkreasi atau mengaktifkan pemikiran tingkat tinggi untuk menyelesaikan portofolio mereka. Portofolio ini dapat dilakukan secara mandiri ataupun kelompok. Contohnya pada praktikum biologi SMA dalam subbab tertentu. Guru hanya mengawasi perkembangan siswa saat mengikuti praktikum, dari awal menyiapkan bahan, melakukan proses praktikum, hingga siswa dapat menemukan hasil dan dapat menyimpulkan sendiri. Berikut adalah contoh dari model portofolio kerja. Ada dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga hasil. Berikut beberapa kriteria dan skor serta indikatornya. Indikator nomor 1 adalah yang paling tidak tepat, nomor 2 sedang, dan nomor 3 yang tepat. Dari proses persiapan, pemilihan alat bahan, pelaksanaan langkah kerja dan waktu pelaksanaan, hingga hasil dengan data akurat dan juga simpulan yang tepat. Berikut juga ada contoh pengisian format penilaian portofolio berdasarkan nama persiswa. Sebagai contoh, di sini ada Rina. Rina dengan persiapan adalah 3. Berarti Rina pemilihan alat dan bahannya tepat. Selanjutnya, pelaksanaannya hanya 2. Berarti dia sedang dan juga hasil pun 2. Dari skor ini dijumlahkan sehingga Rina mendapatkan 7. Bagaimana cara memberikan nilai pada skor Rina? Caranya adalah jumlah skor perolehan per skor maksimal dikali 100, sehingga nilai Rina mendapatkan 78. Dan seterusnya semua siswa per kelas. Selanjutnya, yang kedua adalah portofolio dokumentasi atau documentary portfolio. Portofolio dokumentasi ini adalah kumpulan dari berbagai hasil-hasil kerja para siswa
yang dikhususkan untuk penilaian para siswa tersebut. Pengumpulan penilaian portofolio ini didasarkan dokumentasi dari siswa yang tidak hanya berisi hasil, tapi juga berisi proses siswa, sehingga siswa dapat menghasilkan karyanya sendiri. Menggunakan keterampilan abad 21 untuk mengukur keterampilan berpikir para siswa melalui sebuah proses. Contohnya adalah karya ilmiah, bukan hanya hasil, tapi proses juga dinilai oleh guru. Mulai dari pengumpulan data sampai draft komentar dan saran sebagai penunjang karya ilmiah tersebut. Berikut adalah lembar penilaian dokumen. Dikasih judul dan juga kelas serta petunjuk penilaian, yaitu dalam skala 5-1. 1 itu skornya untuk rendah, 2 cukup, 3 rata-rata, 4 baik, dan 5 istimewa. Kriteria penilaian ini dapat difungsionalkan dengan kebutuhan. Misalnya di sini ada contoh dengan kelengkapan. Apakah dokumennya lengkap dalam menjawab suatu permasalahan? Dalam khususnya adalah biologi. Kedua, ada kejelasan, informasi, dukungan, dan lain-lain. Diberikan nilai yaitu skor beserta catatan dari guru tersebut. Lalu tanda tangan di bawah sebagai bukti. Yang terakhir ada portofolio penampilan atau show portofolio. Portofolio penampilan adalah portofolio yang mempresentasikan sesuatu yang menunjukkan bahwa bahan dan pekerjaan yang dilakukan siswa secara berkelompok atau mandiri. Portofolio ini bertujuan untuk menyeleksi karya siswa yang terbaik yang nantinya dipresentasikan kepada guru. Portofolio penampilan ini ditunjukkan sebagai penyempurna karya siswa. Kenapa? Karena pada saat penampilan nanti akan ada masukan dari para teman sekelas ataupun dari sang guru. Sebagai contoh, siswa dalam pembelajaran biologi mempresentasikan hasil praktikumnya, sehingga guru dapat menilai dan juga memberi saran. Penilaian portofolio ini juga didukung dengan adanya daya kemampuan siswa dalam menyampaikan isi-isi materinya. Berikut adalah lembar penilaian penampilan. Seperti tadi, judul penampilan, kelas atau kelompok. Petunjuk penilaian pun sama dalam rentang skor 1-5. 1 rendah, 5 istimewa. Kriteria penilaian berupa signifikansi, pemahaman, argumentasi, responsif, kerjasama kelompok jika dilakukan bersama kelompok. Signifikasi artinya dia seberapa besar tingkat kesesuaian dan kebermaknaan mengenai informasi yang diberikan atau dibahas. Misalnya, Budi diberikan nilai 5, artinya ia menguasai. Selanjutnya pemahaman, bagaimana dia memahami tingkat pemahaman mengenai ruang lingkup masalah yang telah disajikan. Selanjutnya argumentasi. Argumentasi adalah seberapa baik alasan yang diberikan peserta didik terkait permasalahan yang dibicarakan. Sehingga peserta didik nanti diberikan nilai dan juga catatan dari sang guru. Guru pun harus menandatangani lembar penilaian penampilan tersebut. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.